Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu membahas materi tentang atmosfer, hidrosfer, dan magnet. Atmosfer pengertiannya adalah berasal dari bahasa Yunani artinya atmos, uap, dan sfer artinya bola. Atmosfer dapat diartikan sebagai uap gas yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. Sifat-sifat atmosfer adalah sebagai berikut: tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan kecuali dalam bentuk angin. Yang kedua, dinamis dan elastis sehingga dapat mengembang dan mengerut serta dapat bergerak atau berpindah. Yang ketiga, transparan terhadap beberapa bentuk radiasi. Keempat, mempunyai massa sehingga menimbulkan tekanan. Komposisi atmosfer bumi. Atmosfer bumi terdiri dari beberapa gas dan aerosol yang nantinya akan membentuk partikel-partikel padat dan zat air yang disalurkan melalui udara. Gas-gas penyusun atmosfer ada yang konstan kadarnya dan ada yang selalu berubah-ubah. Perhatikan tabel komposisi gas atmosfer. Unsurnya ada nitrogen, oksigen, neon, helium, metan, krypton, hidrogen. Gas-gas yang berubah: uap, air, karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur, nitrogen, dioksida, dan ozon. Lapisan atmosfer terdiri dari beberapa lapisan, mulai dari lapisan paling bawah sampai lapisan paling atas. Lapisan tersebut didasarkan pada aspek fisik atmosfer. Perhatikan gambarnya. Yang pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan troposfer ketebalan rata-rata adalah 11 km, ekuator 18 km, dan di kutub 80 km. Pada lapisan ini terjadi penurunan suhu pada setiap kenaikan elevasi atau semakin tinggi tempat semakin turun suhunya. Lapisan ini menjadi tempat terakumulasinya gas-gas oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Uap, air, dan karbon dioksida yang terdapat pada lapisan ini berfungsi menjaga keseimbangan panas permukaan bumi. Lapisan ini tempat terjadinya berbagai peristiwa perubahan cuaca, awan, presipitasi, guntur, dan sebagainya. Lapisan kedua yaitu adalah stratosfer, merupakan lapisan di atas troposfer, dan terdapat lapisan tropopause yang merupakan batas teratas lapisan troposfer dan batas terbawah lapisan stratosfer. Pada lapisan stratosfer terdapat lapisan ozon yang berfungsi menghindari bumi dari radiasi ultraviolet. Troposfer merupakan lapisan inversi, yaitu semakin tinggi dari permukaan bumi, udara semakin dekat. Yang ketiga adalah mesosfer. Mesosfer merupakan lapisan udara di atas stratosfer. Di antara kedua lapisan ini terdapat lapisan antara, yaitu stratopause, yang merupakan batas teratas lapisan stratosfer dan batas bawah lapisan mesosfer. Mesosfer dimulai dari stratopause sampai ketinggian 80 km, yang karakteristiknya adalah adanya penurunan suhu yang besar pada setiap kenaikan elevasi. Suhu mencapai 88 derajat Celcius. Suhu sangat dingin ini menyebabkan meteor dari luar angkasa yang sangat panas pecah menjadi yang tidak membahayakan. Yang keempat adalah lapisan termosfer, merupakan lapisan udara di atas mesosfer. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat mesopause yang merupakan batas atas lapisan mesosfer dan batas bawah lapisan termosfer. Termosfer dimulai dari mesopause sampai ketinggian di atas 190 km, dan dengan bertambahnya suhu pada setiap kenaikan elevasi. Dimulai dari suhu yang konstan pada ketinggian 80 sampai 90 km sampai ketinggian di atas 190 km. Lapisan ini juga disebut sebagai ionosfer karena terjadi ionisasi gas-gas oleh radiasi matahari. Hal ini menyebabkan sinyal-sinyal radio komunikasi dari permukaan bumi dapat dipantul kembali ke bumi sehingga aktivitas komunikasi dapat terjadi. Yang kelima adalah eksosfer, merupakan lapisan udara di atas lapisan mesosfer dengan suhu yang tinggi dan kepadatan partikel-partikel rendah. Sebab itu banyak yang keluar dari pengaruh gravitasi bumi. Satu buatan adanya pada lapisan. Manfaat atmosfer diantaranya itu
Atmosfer merupakan sumber beberapa gas vital bagi kehidupan, diantaranya O2 dan CO2. Yang kedua, atmosfer merupakan selimut yang dapat melindungi kehidupan di bumi dari pengaruh radiasi matahari yang sangat kuat pada siang hari dan lepasnya panas bumi yang cepat pada malam hari, sehingga fluktuasi suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar. Apabila tidak ada atmosfer, suhu akan melebihi 93,3 derajat Celcius pada siang hari dan malam hari akan turun sampai min 148,9. Yang ketiga, atmosfer merupakan pelindung dari radiasi yang berenergi tinggi seperti sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar kosmik. Oleh sebab itu, radiasi sampai ke permukaan bumi dapat diperlemah sehingga tidak. Yang keempat, atmosfer merupakan pelindung dari hujan meteor, sebab sebelum meteor jatuh ke permukaan bumi terjadi gesekan sehingga aus dan kemudian habis sebelum sampai di permukaan bumi. Tetapi masih dapat terjadi meteor yang jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk bongkahan besar yang disebut meteorit.